Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Joko Budi Handono di channel Ashan Engineer 354. Baiklah rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video ini tutorial memperbaiki hidrolis open close mul. Jadi ini hidrolisnya. Hidrolis ini adalah hidrolis yang berfungsi untuk membuka dan menutup molding. Ini perhatikan untuk aplikasinya. Ini adalah molding injection molding ya. Jadi sistem kerjanya seperti ini. Ini hidrolisnya bekerja membuka molding. Kemudian ini proses menutup molding. Jadi fungsi hidrolik ini untuk membuka dan menutup molding. Ini permasalahannya adalah sealnya, seal pada hidrolik tersebut. Ini pada posisi bagian bawah, bagian piston ini sealnya bocor. Sehingga ketika station ini atau molding ini bekerja membuka dan menutup, ini olinya keluar, olinya menetes. Perhatikan pada bagian bawah. Jadi banyak sekali oli berceceran dikarenakan seal dari hidrolik tersebut bocor. Baiklah rekan-rekan sekalian, rekan-rekan akan saya ajak bagaimana cara memperbaikinya, bagaimana cara mengganti seal hidrolik station tersebut atau seal hidrolik molding. Ini. Oke, untuk langkah pertama moldingnya kita tutup terlebih dahulu. Ini switch untuk open close untuk membuka dan menutup secara manual. Oke, kita tutup terlebih dahulu moldingnya, stationnya. Oke, setelah kita tutup, setelah kita tutup, maka langkah selanjutnya adalah kita melepas piston. Selanjutnya kita melepas piston pada hidrolik. Ini perhatikan. Ini di sini ada mur penguncinya, ini kita lepas terlebih dahulu dengan kunci 50. Setelah itu kita lepas pistonnya. Ini pistonnya ini sistem drat ya. Jadi seperti baut, seperti skru, dia menancap pada sapot ini. Setelah kita melepas murnya, kemudian kita lepas pistonnya menggunakan kunci pas 41. Untuk murnya, locknya ini, penguncinya ini kunci 50. Setelah berhasil kita lepas, kemudian kita lepas baut hidroliknya. Nah, ini baut hidrolik ini kita lepas. Ada 4 baut hidrolik menggunakan kunci L14. Ini kita lepas keempat-empatnya. Kemudian setelah kita lepas bautnya, kemudian kita buka tutup hidroliknya. Ini kita lepas menggunakan palu. Tentunya selang hidrolik ini kita lepas terlebih dahulu. Kemudian kita lepas tutup hidroliknya. Kita lepas menggunakan hammer, menggunakan palu. Setelah lepas, kita lepas bumbung hidroliknya dan kita lepas pistonnya. Kemudian inilah ini singkat saja untuk videonya. Ini langsung ke hidrolik yang sudah kami lepas. Jadi ini baut hidroliknya sudah kami lepas. Kemudian tutup hidrolik. Kemudian ini adalah bumbung hidrolik dan ini adalah pistonnya. Nah, posisi seal yang bocor posisinya adalah di sini. Jadi posisinya di sini. Tepatnya ini, perhatikan. Nah, di dalam ini ada 3 buah seal. Ini sealnya berhasil kita lepas. Nah, ini sealnya ternyata sudah rusak. Nah, ini kita ganti dengan seal yang baru. Untuk sealnya, hidrolik ini menggunakan triple seal. Jadi sealnya ada 3. Langsung di sini triple. Jadi ada 3 buah seal yang terpasang. Nah, ini kebetulan untuk ukuran sealnya yaitu seal USH 50
Jadi untuk ukurannya 50 kali 60, kemudian tebalnya 6 mm. Oke, kita pasang. Oke, jangan lupa pada saat memasang hidrolik harus diperhatikan posisinya. Jadi posisi seal itu harus menghadap ke dalam dari bagian hidroliknya. Misalnya ini hidrolik yang masih utuh. Nah, ini posisinya harus seperti ini. Nah, harus menghadap ke dalam. Oke, langsung saja kita pasang sealnya. Sealnya kita pasang satu persatu. Kita pasang satu persatu. Oke, berhasil satu buah kita pasang. Kemudian seal yang kedua pada bagian tengah kita pasang. Agak susah bagian dalam. Oke, selesai. Untuk bagian dalam kita balik. Nah, namanya kita balik biar tidak terlalu dalam. Kita pasang sealnya. Oke, setelah seal berhasil kita pasang, nah, kita bersihkan. Kemudian kita pasang bumbung hidroliknya. Setelah bumbung hidrolik kita pasang, kemudian kita pasang pistonnya. Pistonnya kita masukkan ke dalam bumbung hidrolik. Oke, kita pasang pistonnya. Kita masukkan. Nah, ini lumayan seret karena sealnya masih baru. Kemudian kita tutup menggunakan palu. Oke, setelah piston berhasil kita masukkan, kemudian kita pasang tutup hidroliknya. Ini tutup ini kita pasang ke bagian atas. Kita tutup hidroliknya, kita pasang tutupnya di sini. Setelah itu kita pasang bautnya. Ini baut hidroliknya, 4 buah baut. Ini kita pasang. Kemudian kita kerasi menggunakan kunci L14 sampai keras dan merata. Keras dan rata. Oke, kita kerasi bautnya, 4 buah baut menggunakan kunci L. Ini harus betul-betul keras agar tidak bocor bodi hidroliknya. Ini kalau baut ini kurang keras, maka oli akan keluar dari sela-sela sambungan antara sapot dan bumbung atau dengan tutup. Ini akan, apabila kurang rapat, nah oli akan keluar dari sini. Oke, setelah hidrolik selesai kita rakit, bautnya sudah kita pasang, 4 buah baut ini sudah kita rapatkan agar tidak bocor. Kemudian kita pasang pistonnya pada sapot. Nah, sebelumnya kita pasang dulu murnya. Ini mur penguncinya kita pasang dulu pada piston. Ini fungsinya untuk mengunci. Ketika kita sudah memasang, kemudian posisinya sudah pas, agar tidak berubah, kita kunci menggunakan mur ini. Ini kita pasang terlebih dahulu. Murnya kita pasang terlebih dahulu. Kita pasang terus sampai murnya naik ke atas.
Oke, setelah mur naik ke atas, piston kita pasang pada sapot. Nah, ini sapot hidrolik, sapot piston hidrolik. Ini kita masukkan ke mur ini, mur sapot. Nah, kemudian kita pulir menggunakan kunci 41. Oke, kita angkat, kita luruskan, kemudian kita masukkan. Oke, setelah itu kita keraskan pistonnya. Kita kunci menggunakan kunci 41 dan menggunakan kunci Inggris, terus sampai masuk. Oke, kita pasang selang hidroliknya. Ini selang inlet, ini selang outlet. Jadi untuk pemasangan selang ini tidak boleh terbalik. Apabila terbalik nanti pada saat open dia close, pada saat close dia open. Jadi nanti sistem moldingnya terbalik apabila kita terbalik di dalam masang selang ini. Pada saat molding ini membuka jadi menutup, nah itu jangan sampai terjadi. Bila perlu pada saat kita melepas kita tandai mana selang inlet dan mana selang outlet. Ini kebetulan tandanya untuk selang outlet panjang, untuk selang inlet pendek. Oke, kita kerasi menggunakan kunci 19. Baiklah rekan-rekan sekalian, nah, sudah selesai untuk perbaikan hidrolik open close molding. Jadi hidrolik untuk membuka dan menutup molding atau matras. Permasalahannya adalah seal pada hidrolik ini bocor. Oke, demikianlah rekan-rekan sekalian untuk proses perbaikannya, mengganti seal pada hidrolik close molding ya, hidrolik untuk membuka dan menutup matras atau cetakan. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa selalu mendukung channel kami Azhan Engineer 354. Caranya bagi yang belum mohon tolong untuk ditekan tombol subscribe, like video ini, dan silakan di-share pada media sosial rekan-rekan sekalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.